Ketika pertama kali saya mengikuti kurikulum ini, pelatihan BIMTEK kurikulum ini, hal yang pertama disuguhkan oleh narasumber itu, ya, ini Ibu dan Bapak, guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Ada mungkin komentar dari Ibu dan Bapak? Nyeri hati tadi gitu kan? Entah. Salah ya. Kata-kata ini Ibu dan Bapak dilontarkan oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Ya. Ya. Apa poin yang tersirat dari sini? Ada yang mungkin bisa menyampaikan gagasannya atau idenya atau ketika mendengar ini, oh gitu. Oke, berarti katanya harus terus belajar. Ibu dan Bapak, kita lihat dalam real life kita, ya. Dalam ketika kita mengajar anak-anak kita ini, yang kelas SMP ini mungkin 10 tahun yang akan datang dia bisa menjadi orang. Dalam arti dia bakal memiliki pekerjaan. Yang notabene pekerjaan itu belum tentu ada pada saat ini. Contoh realnya, waktu zaman kita itu tidak ada yang namanya content creator. Tidak ada programmer, tidak ada gamers, tidak ada e-sport. Tapi hal-hal itu bisa menjadi cuan buat mereka, bisa menjadi ladang penghidupan. Kalau kita tidak mengupgrade, tadi kata Pak Yoga, maka kita akan jauh tertinggal. Ya, di negara lain bukan cerita Ibu dan Bapak, pembantu itu sudah pakai IA. Ya, di Mekah aja, ya, ada mesin yang berkeliling terus mengantarkan air zam-zam. Jadi kalau lagi sholat dimanapun dia ada mesin kemana-mana. Jadi seolah-olah nyodorin, ini Ibu minum-minum jangan sampai kehausan, gitu. Ya, ini memang sudah terjadi hanya di kita belum. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan supaya kita bisa ikut terus berkembang, tidak tergores oleh IA, tidak tergores oleh robot-robot, maka kita harus terus belajar. Kaitan dengan ini, ya, Ibu dan Bapak ada nggak yang pernah merasa kenapa sih kok kurikulum itu diganti-ganti terus gitu ya? Ya, ada yang mau curhat kira-kira kenapa sih kurikulum itu harus berganti? Ya, betul Ibu, mengikuti perkembangan zaman. Ya, saya juga sama bahasanya, oh ini mah kebijakan aja gitu ya, tapi ternyata memang kalau kita lihat sejarahnya, tadi karena ada yang minta seperti kunaon sih ada kurmer itu mungkinnya kurang lebih pertanyaannya. Masih ingat 3 tahun ke belakang masih ada tentang apa ya pro kontra USBN. Katanya sekolah-sekolah di pelosok itu ngamuk karena dia tidak mau melakukan USBN. Masa katanya fasilitasnya beda dengan yang di Jakarta. Ya, kemampuan siswanya beda, tapi dikasih soal yang standar nasional. Pasti saya ngerelep. Kan seperti itu ya Ibu dan Bapak. Nah, akhirnya suara itu didengar dan USBN ditiadakan, diganti dengan UN, ujian nasional. Ya, tapi UN ini apakah terlaksana Ibu dan Bapak? Tidak, karena keburu pandemi. Ya, jadi siswa-siswa yang harusnya UN waktu itu lulus dengan begitu saja. Makanya disebutnya angkatan corona yang terkenal. Ya. Nah, UN kemudian diganti dengan AN yang sekarang berkembang menjadi ANBK yang sekarang kita lakukan, dan orientasinya bukan menilai sejauh mana kelulusan itu, siswa lulus itu, tapi sejauh mana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Untuk apa? Untuk feedback kepada kita. Oh, siswa kita itu ANBK-nya di bawah rata-rata. Oh, berarti kualitas pembelajaran harus diperbaiki. Bukan menilai, oh ini ranking tertinggi. Tidak. Tapi ini feedback buat kita. Atau umpan balik bahasanya. Kemudian berkembang lagi Ibu dan Bapak. Ada yang namanya RPP 1 lembar. Mengalami Ibu dan Bapak? Ya, asalnya memang lembar-lembar si RPP itu kemudian dirubah jadi 1 lembar. Hanya ada 3 poin utama. Yang pertama apa? RPP 1 lembar itu apa aja? Tujuan, langkah, dan assessment. Cukup itu saja, gitu ya. Nah, kemudian bergulir lagi karena masih keadaan pandemi, maka
pemerintah mengadakan PPDB jalur zonasi. Bagi sebagian sekolah, terutama sekolah-sekolah besar yang sudah bagus, ini bisa menjadi sesuatu yang merugikan. Tapi bagi sekolah-sekolah perintis, sekolah-sekolah baru, apalagi sekolah-sekolah yang seperti kita, posisinya baru tapi di perumahan yang cukup baik, ini benar-benar mengangkat kualitas pembelajaran kita. Betul tidak Ibu dan Bapak? Ya, jadi siswa itu nyambung gitu seolah-olah. Itu kudu dipolototan langsung dikerjakan. Ya, oke. Nah dari situ Ibu dan Bapak, awal mula karena pandemi muncul kurikulum sekolah penggerak yang memang dipilih. Ya, ada beberapa kriteria untuk menjadi sekolah penggerak, tetapi poinnya ketika kita pandemi, mungkin Ibu kurikulum lebih paham ya, kita disodorkan 3 pilihan, K13, kurikulum esensi dan kurikulum sendiri, sekolah itu sendiri. Mau bagaimana silahkan. Ya. Kalau sekolah kita memilih apa waktu itu Ibu dan Bapak? Tetap ya, kurtilas ya. Nah, kalau sekolah kita memilih kurikulum esensi, ya, itu hanya ada beberapa bab saja yang diajarkan dalam satu mata pelajaran, yang lainnya tidak. Nah, si kurikulum esensi ini dirubah lagi, diedit lagi, diperbaiki lagi menjadi kurikulum prototype. Yang kurikulum prototype ini berkembang atau muncullah kurikulum merdeka. Nah itu Ibu, munculnya kurikulum merdeka itu dari mana? Salah satunya tadi ya. Jadi kalau gitu Ibu dan Bapak, kalau saya tanya, apa dong bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013? Hah? Kenapa? Oke, lebih disesuaikan. Apalagi? Tadi ya, 3 hal yang utama yang merupakan ciri dari karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama tadi lebih disesuaikan atau materi esensi. Jadi yang diajar itu yang penting-penting saja. Ada hal-hal yang tidak penting, misalkan di dalam IPA Ibu dan Bapak, ada materi tentang ekosistem. Ekosistem di laut itu plankton dimakan dan sampai ikan besar gitu ya. Nah itu bisa dihapus bagi orang yang tinggal di pegunungan. Kenapa? Karena itu tidak kontekstual. Untuk memahami saja siswa susah. Akan lebih mudah misalkan tikus dimakan ular. Ular. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular dimakan elang dimakan. Ya, itu lebih dipahami oleh siswa karena dia bersifat kontekstual. Nah, itu yang dimaksud dengan materi esensi. Pembelajaran fleksibel di awal-awal kurmer, guru-guru teh sama pengawas teh sok mana pembelajaran berdiferensiasinya, cina gitu ya. Ada yang sudah mencoba Ibu dan Bapak pembelajaran berdiferensiasi? Tentu saja, karena kan kurmer ya, insya Allah harus pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tapi poin utamanya fleksibel. Artinya siswa yang memang jago berenang, teslah dikasih berenang. Jangan gini, misal kayak diibaratkan, ayah monyet, ayah orai, ayah ikan. Disuruh lomba berenang, yang menang siapa? Ikan, ya. Nah itu, jadi teslah atau berilah pembelajaran dan asesmen sesuai dengan bakat, minat, atau kemampuan siswa tersebut. Itu yang secara garis besar pembelajaran berdiferensiasi. Secara implementasinya ada diferensiasi konten, apalagi diferensiasi isi, ada proses dan produk gitu ya. Oke. Ibu dan Bapak, pasti Ibu dan Bapak sudah sangat tahu tentang ini karena Ibu dan Bapak sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Boleh kita samakan persepsi capaian pembelajar itu sama dengan apa Ibu dan Bapak di K13? KD, betul. Kalau tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu sama dengan apa di K13? Sama dengan silabus Ibu dan Bapak. Kalau modul ajar sama dengan, betul, tepuk tangan dong buat Pak Yoga. Nah ini ada hal
Sebenarnya ini bukan hal baru, tapi istilah baru, ada yang namanya profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P3 dan P5. Ini, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat capaian pembelajaran itu tadi kan sama dengan KD. Kalau di pelajaran IPA, Ibu dan Bapak, KD itu dulu per kelas ya, di kelas 7 contohnya ya, yang saya ingat di kelas 7 pelajaran IPA tuh KD-nya tuh 11. Di kelas 8, 12, di kelas 9, 13. Jadi KD itu sudah dipisah-pisah. Kalau yang sekarang, Kurmer itu ada yang namanya keputusan asesmennya Badan Asesmen Negara Kemendikbudristek nomor 8 itu memberikan capaian pembelajaran mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Di sana ada. Masing-masing pelajaran pasti beda. Seperti apa contohnya? Nah, ini Ibu dan Bapak, ada 1076 lembar tentang capaian pembelajaran. Nah, mangga Ibu dan Bapak masing-masing mapel punya capaian pembelajaran masing-masing. Bentuknya paragraf, mungkin ya Duta Kurmer Pak Yoga ya, bilih lepat punten panglaraskeun. Ya, ini banyak sekali Ibu dan Bapak. Ada bentuknya paragraf-paragraf dan itu perlu dicapai di fase D. Kita SMP itu fase D. Kelas 7, 8, 9 masuknya fase D. Ya. Nah, seperti apa? Kita lihat saja yang punyanya IPA. Nih. Ini tadi dari 1076 tadi diambil yang IPA-nya saja. Nih, panjang oke IPA hungkul oke Bu ya, lihat. Nih, ini ada pendahuluan kalau ini. Nah, ini capaiannya berupa deskripsi. Nah, bagaimana kurikulum Merdeka itu dimulai? Awalnya tentu dengan membuat KOSP. Jadi, setelah kita tahu capaian pembelajaran masing-masing mapel, ibu bapak guru mapel masing-masing berkumpul, berempuk, memecah si CP itu yang asalnya sekalimat separagraf panjang dipisah-pisah. Jadi yang mana untuk kelas 7, yang mana untuk kelas 8, dan mana untuk kelas 9. Setelah itu Ibu dan Bapak baru dibuatkan TP. Ini panjang Ibu dan Bapak ya. Nah, setelah panjang ini dibuatlah TP. Oh, ini di capaiannya nih. Salah tadi. Tuh, panjang. Nah, dari yang panjang ini dipotong sedikit-sedikit. Oh, elemen CP-nya pemahaman IPA. Nih CP-nya panjang nih. Tapi dari yang panjang itu kita bagi-bagi menjadi lingkup materi atau yang biasa kita kenal bab. Oh, ternyata satu CP itu ya di fase D untuk kelas 7 itu ada bab klasifikasi makhluk hidup dan seterusnya. Kita yang membuat tujuan pembelajaran melihat dari potongan-potongan ini. Ya, potongan misalkan peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda. Oh, berarti tadi harus mampu mengklasifikasikan makhluk hidup. Oh, harus mampu mengklasifikasikan benda. Ini semua biasa kita pelajari di klasifikasi makhluk hidup dan benda. Ini untuk IPA. Mungkin Ibu dan Bapak mungkin ada bilangan ya. Buneng kalau matematika, bilangan bulat. Itu banyak TP-nya, tapi satu babnya. Gitu ya. Satu TP ini, satu lingkup materi ini dibuatlah modul ajar atau RPP. Dulu kita RPP itu sempat satu pertemuan, berubah lagi satu bab, jadi ada beberapa pertemuan. Di RPP satu lembar itu satu pertemuan. Sekarang balik lagi Ibu dan Bapak ke dulu, satu bab jadi beberapa pertemuan. Nih, ini contohnya. Ini identitas sekolah. Kompetensi awal, ini kompetensi awal ini yang mungkin Ibu dan Bapak sudah sering mendengar ada yang namanya asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kognitif ini adalah kemampuan awal atau standar minimal si anak itu harus paham dulu apa sebelum belajar ini. Gitu. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Ini masuk. Ya, ada beberapa pengawas yang memang minta masuk ke dalam modul ajar, ada yang tidak. Ini sama halnya dengan KI 1, KI 2. Ya, kadang kita suka memasukkan KI 1 di dalam RPP, kadang tidak, sesuai dengan request dari pengawas. Gitu ya. Nah,
Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat ada 6. Yang tadi sudah kita nyanyi bersama itu ada 6. Dimasukkan ke dalam modul ajar. Tergantung dari, kalau materinya, tergantung materinya. Misal, berkelompok dalam pembelajaran itu pasti dimasukkan gotong royong. Ada praktikum di dalamnya, pasti dimasukkan gitu, sesuai kebutuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Yoga. Saya tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ini masuk hal yang biasa kita tulis KI 1, KI 2. Ini masuk ke dalam modul ajar. Kemudian ada sarana dan prasarana, ini biasanya sumber belajar. Ya. Kemudian model biasa, target biasa, sama. Nah, ini tujuan pembelajaran. Jadi satu modul ajar itu bisa terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Ini ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran inilah yang akan kita buat untuk membuat KKTP yang tadi masih perlu kita gali bersama. Naon sih KKTP teh? Dari tujuan pembelajaran inilah muncul KKTP, Ibu dan Bapak. Kalau dulu KKM itu misalkan IPA kelas 7 berapa? 68 gitu ya. Matematika kelas 7 70 misalkan. Nah, kalau yang sekarang KKTP ini Ibu dan Bapak disesuaikan dengan babnya. Kenapa? Karena balik lagi ke kemampuan awalnya. Itulah pentingnya asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran. Jadi misalkan sudah membuat modul ajar, sudah membuat asesmen diagnostik kognitif 3 pertanyaan aja. Ada kan hasilnya, nilainya? Nah, dari situ itu adalah intake siswa. Ingat Ibu dan Bapak, KKM itu terdiri dari 3 poin ya. 1 apa? Intake siswa. 2, daya dukung ya. 3, kompleksitas. Nah, untuk kompleksitas dan daya dukung ini masih sama dengan K13 karena itu tentu berhubungan dengan sarana dan prasarana. Ya, tapi intake inilah yang membedakan dengan K13. Bisa jadi malah idealnya gitu ya, kalau dari atasnya minta satu kelas dengan kelas yang lain itu beda KKTP-nya gitu. Tapi kita biasanya mengambil kebijakan satu guru mapal aja, satu mapal. Akhirnya memang keluarnya sama seolah-olah seperti KKM 76 misalkan gitu ya. Tetapi Ibu dan Bapak nanti di rapotnya itu pasti berbeda. Karena rapot yang sekarang ini akan kembali lagi ke seperti yang dulu kita. Satu nilai tapi deskripsinya panjang. Deskripsi itu isinya tentang TP-TP. Misal, pelajaran IPA itu hanya ada satu, TP-nya cuma 4 aja ya. Misalkan yang ini aja. Misalkan si anak itu setelah pembelajaran, nilainya itu di TP1 70, TP2 90, TP3 50, TP4 90. Kalau kita rata-ratakan, itu jadi nilai rata-rata. Dan itu yang akan menjadi nilai rapot. Tapi di deskripsinya akan berbeda satu dengan yang lain. Kalau contoh kasus yang tadi, misalkan yang ini 50 ya. Berarti kan di bawah KKTP ya. Nanti di deskripsinya berarti belum berkembang. Gitu. Kalau yang ini, dia sudah 90. Bisa nanti tergantung kesepakatan gurunya di KKTP-nya sudah mahir atau sudah berkembang sesuai kemampuan. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi walaupun sama misalkan saya dengan Pak Dadik sama-sama nilainya 80. Tapi mungkin saya mah yang belum berkembangnya tuh di TP1, TP2, Pak Dadik TP3 saja. Mungkin gitu. Yang lainnya rata. Gitu. Oke. Kita kembali lagi. Atau setilu E4 sampai modul ajar. Profil pelajar Pancasila Ibu dan Bapak. Apakah ini hal yang baru? Tidak ya, Bu Nisa. Kira-kira apa sih yang mirip-mirip di K13 dengan profil pelajar Pancasila, Pak? Betul. PPK ya, Pak ya. Kita sama-sama di grup PPK ya, Pak ya. Ya. PPK itu kurang lebih ada berapa? Ada 5 ya. Salah satunya ada integritas dan gotong royong. Sebenarnya si PPK itu rangkuman atau dirangkum lagi menjadi profil pelajar Pancasila. Mana ya?
Materi esensi tadi sudah ya, poin-poin pentingnya saja, pembelajaran fleksibel, menyenangkan, berdiferensiasi salah satunya. Pengembangan karakter tadi ini sama di K13 namanya PPK, di sini namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 sudah diutarakan oleh pemateri pertama Bapak Rahmat, ya. Tidak perlu kita ini lagi ya. Kita lanjut sekarang. Nah, bedanya apa Ibu dan Bapak? Kalau pada K13, si pengembangan karakter ini hanya ada 3. Yang pertama pada intrakurikuler atau pada pembelajaran. Contohnya tadi, dimasukkan si profil itu dalam modul ajar. Berarti ketika belajar, kita tidak langsung mengembangkan karakter tersebut. Ya. Yang kedua di ekskul, di ekstrakurikuler. Yang ketiga di pembiasaan. Contoh pembiasaan itu seperti apa? Seperti sholat Jumat berjamaah, literasi Quran, adiwiyata, itu pembiasaan. Nah, yang baru yang ditambahkan ini di kokurikuler atau yang kita sebut P5. Betul. Wah, berarti ini yang mendasari perbedaan P5 dengan proyek-proyek yang lain. Proyek STEM, proyek mata pelajaran. Ini beda dengan P5 Ibu dan Bapak. Kalau dulu kita yang ekoprint ya Pak ya? Itu kira-kira P5 atau proyek? Proyek. Kenapa Pak proyek Pak? Betul, tepuk salut Bapak Yoga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, benar ya? Oke, jadi Ibu dan Bapak, walaupun sama-sama proyek yang kemarin itu hanya proyek STEM saja, karena kita muatan pembelajaran. Misal, di IPA berarti tentang apa kemarin teh? Ramah lingkungan. Di bahasa Indonesia, cara penulisan. Di bahasa Inggris, bagaimana mempresentasikan. Oke, di IPS jurusan. Tepuk tangan buat guru IPS, Ibu dan Bapak. Nah, kalau di P5 ini, dia tidak dibebankan oleh mata pelajaran. Terus apa tuh yang diajarkan? Yang tadi, Ibu dan Bapak, P5-nya. Ya, kalau kita lihat, Ibu dan Bapak, si P5 itu ternyata beranak pinak. Tadi mungkin, kata Pak Rahmat itu, dari 6 dimensi itu ada elemennya. Contoh dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada 5 anaknya atau elemennya. 1, beriman kepada Tuhan. 2, berakhlak kepada lingkungan. 3, manusia. 4, diri sendiri pribadi. Tepuk tangan buat Pak Yoga. Dan yang terakhir yang kelima itu berakhlak terhadap negara. Ya mungkin ini lebih masuk pelajaran PKN kalau di pelajaran. Tapi ini kembali lagi kita tidak memuat pelajaran. Makanya Ibu dan Bapak kenapa kalau bikin P5 itu ada koordinatornya khusus. Tidak IPA, tidak IPS, tapi koordinator yang khusus yang ditunjuk oleh kurikulum. Nah si kurikulum, jadi kalau misalkan kita menggunakan ada 3 berarti ada koordinator P5 kelas 7, koordinator P5 kelas 8, koordinator P5 kelas 9. Masing-masing koordinator ini membawahi tim pro atau tim proyek. Si tim proyek ini misalkan di kelas 7 mau ada 3 proyek, berarti ada 3 tim pro. Si tim pro ini nanti dia yang membuat modul P5. Apa modul P5 itu? Serangkaian kegiatan yang akan dibuat atau dilaksanakan. Tapi cirinya, setiap kali bertemu atau pertemuan harus di-assessment, harus dinilai. Apanya? Ya, dimensinya. Dimensinya, ya. Betul, tepuk tangan buat Beneng. Yeay. Jadi dimensinya, misal, contoh kecil aja. Saya mau cerita Ibu dan Bapak, bukan kan kita itu harus ambil canak nu saena pije nu awona gitunya. Ada satu sekolah di Cimahi dia melakukan proyek namanya Widuri. Widuri itu temanya kewirausahaan, judulnya Widuri, wirausaha inovasi dariku untuk negeri. Jadi di kota itu kota kecil yang notabene punya kemampuan IT yang tinggi.
Nah saya lihat ternyata ada nih. Jadi kalau saya lihat Ibu dan Bapak ya, si anak itu jadi kalau di sana nasi P5 ini Ibu dan Bapak ada yang disampaikan secara sistem reguler, ada reguler. I'm sorry, saya orang Inggris, reguler lah. Ya itulah. Reguler. Ya reguler. Ya lah. Reguler. Oke. Ada yang blok. Nah yang reguler ini biasanya dimasukkan ke dalam jam pelajaran dan agak ribet Ibu dan Bapak karena butuh personal yang memang agak sulit. Biasanya sekolah-sekolah itu memakai sistem blok. Sistem blok itu ada yang dipakai seminggu, dipakai 1 hari, ada yang full. Jadi belajar dulu biasa, terus full aja 3 minggu atau 2 minggu belajar P5. Nah kebetulan di sekolah tersebut dia menggunakan yang full. Jadi kita belajar aja biasa Senin sampai Jumat. Nah ada satu momen semua siswa dikumpulkan, kemudian dikasih pelajaran. Si gurunya nyampein ya, si timnya itu menyampaikan bahwa kita sedang melaksanakan P5. Jadi hari pertama Ibu dikasih tahu di hari pertama tuh. Tujuan yang dinilai itu di kalian itu katanya kreativitas sama gotong royong. Kenapa katanya gotong royong? Karena kalian akan kerja dalam kelompok. Kenapa kreativitas? Karena yang Ibu ambil temanya itu wirausaha inovatif. Nah, di situ disampaikan juga kita selama seminggu ke depan akan belajar tentang seperti apa MUA, seperti apa IO, konten kreator, animasi, decoupage. Jadi wirausaha yang baru gitu. Ya, kayak konten kreator kan nggak ada, tapi di kota tersebut banyak. Animasi itu nggak ada kalau di kita, tapi di sana tuh banyak bermunculan animator, bahkan sempat masuk TV juga hasil karyanya. Jadi si SMP itu diberikan pengalaman belajar magang kalau bahasa kerennya mah. Nah, saya ekspektasinya paling juga teori gitu ya. Dikasih. Jadi dia mengundang kalau pas decoupage diundang tim decoupage dijelasin. Terus kebetulan ada orang tuanya yang memang animator. Datang si orang tua itu sebagai narasumber di hari yang berbeda. Setelah dikasih materi, dinilai, dikasih LK gitu ya. Dinilai, oh ini si anak ini misalkan berkembang sesuai dengan harapan. Terus ada misalkan yang food and beverage. Jadi dia bawa alat dan bahan. Disuruh misalkan kelompok ini bawa 5 item. Nah si kelompok itu tuh hanya bawa 3. Berarti dia akan minus di nilainya. Gitu. Jadi bukan pelajaran IPA dikurangin, IPS bukan, tapi si elemen yang tadi kita ambil, kita pilih. Di sekolah di KBB ada yang cukup mengambil 1 elemen, ya, tapi ada juga yang 2 elemen. Berdasarkan hasil dari BIMTEK kemarin, Ibu dan Bapak, kalau katanya kalau terlalu banyak mengambil elemen dimensi itu pusing. Jadi kalau bisa mah 1 tapi goal gitu, si hasilnya tuh goal. Tapi katanya kembali lagi kepada pengawas. Kalau tidak salah, pengawas kita itu pengennya minimal 2 ya, gitu. Tapi sebenarnya boleh 1 dimensi, tapi 2 elemen. Maksudnya gimana? 1 dimensi aja, mana ya? Gotong royong. Tapi poinnya apakah dia bisa membagi tugas dengan temannya? Apakah dia bisa elemennya itu ada 2 gitu. Iya betul, di dalam dimensi itu ada elemen. Tepuk tangan. Gitu Ibu dan Bapak. Pokoknya setiap hari itu dikasih materi, dikasih LK gitu ya. Nah ini mungkin pembelajaran buat kita poinnya apa. Kalau kita nanti menjadi penilai, yang menilainya itu siapa? Yang menilainya itu si tim pro itu membawahi wali kelas dan guru mapol yang mengajar kelas 7. Jadi misalkan ada 10 kelas, berarti ada 10 wali kelas dan guru tambahan yang bukan wali kelas tapi ngajar kelas 7. Nah dia itu saling berbagi materi. Itu ada yang menilai, ada yang mengasih materi gitu ya. Jadi setiap hari itu si fasilitator itu akan mengumpulkan nilai ke tim pro. Si tim pro merekap dan kasih ke koordinator. Si koordinator itu yang akan memasukkan ke rapot P5.
Lumayan riwet eta teh. Yes. Jadi kalau misalkan satu siswa kita pakai dua dimensi, masing-masing dimensi itu 4 elemen. Berarti jadi seorang teh ngisinya berapa? 8 gitu. Itu satu orang, satu angkatan 500 wilujeng kanggo koordinator. Nah ini ya Ibu dan Bapak, ini tadi yang kata Pak Yoga, satu dimensi ada elemennya. Di elemen ini ada sub-subnya, gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Ibu dan Bapak? Sudah cukup? Lihat. Oke, terakhir, assessment. Ini sebenarnya sama saja dengan seperti kita biasa menilai, hanya di sini ada assessment diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang non-kognitif ini untuk menilai sejauh mana kesiapan belajar siswa. Salah satunya mungkin yang dikenal dengan bagaimana gaya belajarnya, auditorika, visualka. Di sini kita bisa tahu. Untuk apa? Untuk nanti kita merancang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa jadi satu kelas itu udah ima resepnya visual, udah kita suguhin video sina nonton, itu akan lebih masuk Ibu dan Bapak materinya. Tapi kalau kelas itu mayoritas kinestetik, kurang dititah nonton, waduh anu aya tatalu mungkin ya lari-lari ke sana kemari karena kita tidak fasilitasi kemampuan belajarnya. Gitu. Nah, ada formatif dan ada sumatif. Mungkin kita sudah sering melihat ini ya. Ada assessment formatif dan sumatif. Poinnya adalah ada assessment as learning, assessment as for learning, assessment of learning. Si sumatif ini di akhir atau biasa kita kenal dengan ulangan. PAS jadi SAS sekarang mah ya. PTS jadi STS. Jadi penilaiannya diganti jadi sumatif. Gitu. Kalau formatif yang mana? Betul, ketika kita ngasih diagnostik, oh ternyata saya mau ngajarin ke kalian, tong boro ngerjakan ke kalian, pertambahannya juga belum hafal. Berarti itu yang jadi harus kita siapkan dulu supaya masuk materi. Itu contoh assessment formatif. Gitu. Selain itu apa? Ketika proses pembelajaran, itu untuk apa? Untuk mengetahui apakah kita udah bener nggak sih ngajarnya? Maksudnya gini. Kita udah merancang pembelajaran ideal, tapi nah budak gitu. Oh ternyata ketinggian kita turunin standar kita. Atau kebalikan, ibu dokter tidak menganggap saya sebagai guru. Oh mungkin citek teuing kita harus ditingkatkan lagi, lebih kreatif lagi. Itu ciri dari assessment formatif. Ini garis besarnya. Oke, itu saja mungkin Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak Rahmat, penghesenya. Oke Ibu dan Bapak, tadi sudah ditekankan bahwa ciri utama dari Kurmer itu pembelajaran yang fleksibel. Nah di sini Pak, fungsi dari KOSP. Jadi kita kembalikan ke sekolah masing-masing, si kurikulumnya itu nanti mau seperti apa. Kalau saya lihat ada sekolah tertentu gitu ya, di kota lain. Jadi anak itu ketika masuk si kelas 7 itu dikasih pelajaran pilihan. Jadi untuk seni itu anak boleh milih, ada seni musik, seni tari, seni rupa, sama satu lagi seni apa ya? Teater. Nah itu dipilih dan hak anak untuk memilih. Jadi ada yang peminatannya mengguluduk di situ banyak, ada yang memang tidak ada sama sekali. Nah kalau saya lihat si guru itu nanti dapat dari mana tambahannya? Dia dijadikan sebagai koordinator P5. Gitu. Jadi tetap kalau untuk jam. Nah kalau untuk yang TP yang saya pahami karena sebatas teori ini seperti ini nanti tampilannya si nilai itu kita masukkan satu saja dari hati rata-rata, tapi untuk TP-nya di checklist masing-masing per anak. Jadi misalkan pembelajaran seni musik ada 3 TP, yang satu misalkan belum berkembang checklist, yang satu sudah berkembang checklist. Jadi satu anak itu lumayan riat memasukkan deskripsinya gitu. Per guru harusnya Pak ya kalau idealnya per guru mapel, per kelas bahkan. Tetapi supaya untuk menyamakan atau
apa ya namanya, biar tidak gejlok gitu ya. Besi payoga mah ada abi mah yang rarasepun ke abi mah rek 80 sadayana KKM-nya juga gede. Tapi jadi diseragamkan. Sama halnya dengan ketika kita boleh menentukan TP di kelas 7 yang mana, kelas 8 yang mana, kelas 9 yang mana, tapi balik lagi kita disuguhi apa coba? Buku. Ya, mau tidak mau ya kudu nuturkeun ya. Betul. Kita itu merdeka tapi terbatas. Payoga itu kan payoga ranana. Gimana? Tidak ada. Bahkan per bab juga bisa beda KKTP-nya. Misalkan kalau saya yang susah itu tentang pewarisan sifat, itu bisa rendah KKTP-nya. Tapi yang gampang misalkan klasifikasi makhluk hidup bisa gede. Tergantung kesepakatan MKK. Kombol ya sekarang, komunitas belajar di sekolah masing-masing gitu. Jadi nanti kalau kombol-kombol sudah berkumpul, sudah ketemu, sudah bikin CP, TP, ATP, modul, baru kita setor ke kurikulum untuk dijadikan KOSP gitu. Itu mungkin Ibu dan Bapak. Hatur nuhun Ibu dan Bapak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada sedikit aja mengena, oh ternyata mudah-mudahan ya. Atau misalkan menguatkan, iya benar Bu Citra, bagus, sesuai dengan saya. Alhamdulillah pamik itu. Segala kata yang baik datang dari Allah, segala kekurangan dan kesalahan datang dari pribadi. Saur nama pamik seueur nyarios, seueur lepatna. Oleh karena itu mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Ada satu lagi Ibu dan Bapak, saya akan share Google Form pertanyaan. Oh terakhir pertanyaan. Kalau tadi saya share yang Google Form, itu masuknya asesmen mana? Tepuk tangan buat Pak Yoga. Itu saja dicukupkan dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.